Tetaplah semangat menjalani hidup meski masalah seringkali hadir mengoyak hati. Terkadang untuk bertemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu lama bisa melalui wasilah anak atau yang lainnya. Dipertemukan untuk kemajuan hidup kita yang lebih baik. Melalui kisah Mang Udin tukang sol, bagian kedua ini semoga bisa menginspirasi kita semua. Have a nice watching video. Setelah pertemuan itu, Bang Soleh dan Mang Udin tidak lagi bertemu. Entah kenapa, ada kerinduan dari Mang Udin untuk bertemu dengan Bang Soleh. Mang Udin mencoba ke tempat di mana dia bertemu, masjid dan tempat makan di mana dia ditraktir. Namun Allah menakdirkan mereka tidak bertemu. Mang Udin mencoba bertanya kepada sesama rekan tukang sol lainnya. Luar biasa, banyak di antara tukang sol yang mengenal Bang Soleh. Namun mereka juga sama, mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Bang Soleh. Mang Udin juga sering berdoa untuk dipertemukan dengan Bang Soleh untuk berterima kasih. Apakah Bang Soleh sakit? Tanya Mang Udin dalam hatinya. Tidak boleh berburuk sangka. Mudah-mudahan Bang Soleh baik-baik saja. Mungkin dia menjajaki tempat yang lain. Lalu bagaimana dengan keadaan Mang Udin sendiri? Setelah mendapatkan pencerahan dari Bang Soleh, kehidupan Mang Udin sudah jauh membaik. Dengan diawali basmalah, dia selalu mengawali langkahnya menjemput rezeki, diiringi senyum dari sang istri dan pelukan dari kedua anaknya. Mang Udin selalu bersemangat memikul peralatan dan bahan sol yang lumayan sangat berat. Meski tidak setiap hari mendapatkan penghasilan bagus, namun secara total sudah sangat cukup menjaga dapurnya ngebul setiap hari. Kadang dia hanya melakukan servis 1 kali dalam sehari, tetapi uang yang didapat melebihi 5 kali servis karena kemurahan pengguna jasanya. Banyak sekali rezeki yang tidak diduga-duga yang dia alami. Dia selalu mensyukuri apa yang dia dapat setiap harinya. Bahkan saat pulang tidak membawa uang pun tidak menjadikan dia mengeluh. Hidupnya lebih tenang dan optimis. Jika hari ini tidak dapat, dia yakin besok lusa akan dapat. Dia tidak khawatir lagi, sebab dia yakin Allah sudah menyiapkan rezeki untuk istri dan kedua anaknya. Suatu hari, sepulang dari keliling menjajakan jasanya, dia disambut dengan tangisan anak bungsunya. "Kenapa sayang?" tanya Mang Udin sambil membelai kepala anaknya dan melirik ke istrinya. "Itu ya, Cecep ingin jalan-jalan ke mall seperti teman-temannya," jawab istrinya sambil tersenyum. "Kayak orang kaya aja," Mang Udin tersenyum. "Mau ngapain sih ke mall?" "Mau jalan-jalan saja," kata Cecep anaknya. "Di mall itu banyak yang dagang. Nanti Cecep mau. Ayah kan tidak punya banyak uang sekarang," jelas Mang Udin. "Cecep tidak mau beli apa-apa, hanya ingin jalan-jalan saja sama ayah dan mama, juga teteh," jelas Cecep. "Benar?" tanya Mang Udin. "Benar, Cecep janji," kata si Cecep. "Kata mama gimana? Boleh tidak?" tanya Mang Udin. "Kata mama, terserah ayah," kata Cecep sambil melihat ibunya.
dan dijawab oleh ibunya dengan senyuman. Ya udah, besok kan hari Minggu, kita jalan-jalan saja ke mall, kata Mang Udin yang disambut senyum gembira anaknya. Teteh, besok kita jalan-jalan ke mall, kata Cecep teriak-teriak sambil menghampiri kakak perempuannya. Emang ayah nggak keliling besok? Kata istrinya sambil mempersiapkan makan. Nggak apa-apa, sesekali istirahat untuk penyegaran, biar anak-anak senang, jawab Mang Udin sambil duduk di tikar siap-siap untuk makan. Iya juga ya, ayah selalu keliling, tidak pernah libur, jawab istrinya sambil duduk di samping Mang Udin. Keesokan harinya, mereka pun berangkat ke mall naik angkot. Cecep terlihat begitu senangnya. Cecep main ke mall jangan jadi kebiasaan, sekali-sekali saja ya, jelas Mang Udin. Kenapa ya? Tanya Cecep. Ada banyak kegiatan yang lebih bagus dibandingkan jalan-jalan ke mall, jelas Mang Udin. Ya deh, kata Cecep. Sesampainya di mall, mata Mang Udin terpaku melihat sebuah tulisan yang berbunyi, servis sepatu Bang Soleh. Hah? Jangan-jangan, pikir Mang Udin. Dia segera menghampiri toko yang ada tulisan itu di atasnya. Di sana memang tempat servis sepatu. Ya, sepatu-sepatu yang cukup sangat mahal harganya. Dia melihat semua orang yang ada di toko tersebut tentu saja mencari-cari. Apakah ada Bang Soleh ya di sana? Ada yang bisa dibantu, Pak? Tanya salah seorang karyawati toko itu. Enggak, saya cuma ingin ketemu Bang Soleh, jawab Mang Udin ragu-ragu. Apakah benar Bang Soleh itu ada di sana? Oh, sebentar ya Pak. Ini dengan Bapak siapa ya? Jawab karyawati berjilbab itu dengan ramah. Saya Udin, jawab Mang Udin. Baik, sebentar ya Pak, jawab karyawati itu dan masuk ke sebuah ruangan. Mang Udin seperti tidak percaya. Orang yang keluar dari ruangan itu benar-benar Bang Soleh yang sudah memberikan pencerahan baginya. Mang Udin hanya menatap Bang Soleh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Apa kabar Mang Udin? Tanya Bang Soleh sambil membuka tangannya. Akhirnya mereka berpelukan seperti dua saudara yang telah lama tidak bertemu. Wah, Bang Soleh sudah sukses nih. Pasti besar modalnya buka toko di sini. Bagaimana bisa? Tanya Mang Udin penuh kekaguman. Ini keluarga Mang Udin? Tanya Bang Soleh sambil melihat istri Mang Udin dan kedua anaknya, seolah mengabaikan pertanyaan Mang Udin. Iya, ini Cecep ingin jalan-jalan, jawab Mang Udin sambil tersenyum. Bagus sekali Mang Udin, memasukkan kebahagiaan untuk istri dan anak adalah perbuatan mulia. Jangan dilupakan itu, kata Bang Soleh. Bagaimana kalau kita makan dulu yuk di sana? Kata Bang Soleh sambil menunjuk sebuah restoran. Ah, gak usah, jawab Mang Udin. Jangan gitu, saya sudah lama tidak traktir Mang Udin. Sekarang sekalian dengan keluarganya, jelas Bang Soleh sambil berjalan menuju sebuah restoran diikuti Mang Udin dan keluarganya. Jadi merepotkan nih, kata Mang Udin. Setelah mereka duduk, perbincangan pun dilanjutkan. Bagaimana Bang Soleh bisa buka usaha di sini? Tanya Mang Udin. Semua Allah yang mengatur, seperti pertemuan kita dulu.
Saya juga dipertemukan dengan teman SMP saya yang sudah menjadi pengusaha dan dia menawarkan bantuan modal untuk buka usaha di sini. Jelas Bang Soleh. Wah, kalau rezeki tidak akan lari kemana ya Bang? Kata Bang Udin kagum. Itu adalah doa dari doa kita, terutama doa dari ibu, istri, dan anak-anak saya. Saat kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita dengan memberikan berbagai petunjuk. Tinggal bagaimana kita mau menjemputnya atau tidak. Jelas Bang Soleh. Saya sangat bersyukur sekali dengan apa yang saya dapat saat ini. Kalau saya ingin dapat lebih dari abang, apa itu tidak salah? Apakah saya tidak bersyukur? Tanya Mang Udin. Tentu saja tidak. Selama kita berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian memanfaatkan nikmat itu untuk kebaikan, itu adalah syukur kita. Jika kita ingin lebih baik, itu tidak ada salahnya. Allah menyuruh kita untuk tetap berusaha menjadi lebih baik. Jelas Bang Soleh. Bagaimana saya bisa maju seperti abang? Tanya Mang Udin. Mintalah kepada Allah. Kemudian jemput rezeki itu dengan segera. Tidak boleh menunda-nunda. Jelas Bang Soleh. Apakah saya bisa ya? Tanya Mang Udin. Bagaimana Mang Udin bisa menemukan saya di sini? Tanya Bang Soleh. Saya sering berdoa untuk diketemukan dengan abang. Saya ingin sekali berterima kasih. Jawab Mang Udin. Lewat anak Mang Udin, Allah menjawab doa Mang Udin untuk bertemu dengan saya. Kata Bang Soleh sambil tersenyum. Iya juga ya, kata Mang Udin. Awalnya saya juga bingung bagaimana menjalankan bisnis dengan profesional. Tapi lama-kelamaan bisa juga. Mungkin sekarang kita masih bingung apa yang harus kita lakukan. Saya jadi optimis hidup saya akan jauh lebih baik lagi. Kata Mang Udin dengan mata berbinar penuh dengan optimisme. Insya Allah kita pasti bisa, kata Bang Soleh. Mereka pun melanjutkan makan siang mereka diselingi berbagai obrolan kecil yang mengundang senyum dan tawa. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye, sampai ketemu lagi.